Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benalkan, nama saya Muhammad Amin Salim. Di sini saya sebagai mahasiswa dari program studi Magister Inovasi Sistem dan Teknologi pada Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan membahas mengenai proyek tesis saya. Di mana proyek tesis saya ini berjudul Optimasi Infrastruktur Gardu Hubung Girimulya menggunakan pendekatan machine learning pada analisis aliran daya untuk meningkatkan keandalan sistem kelistrikan pada PLN ULP Nabire Kota. Ya, di mana untuk judul proyek tesis saya ini saya ambil mengenai kebutuhan di tempat kerja saya. Untuk menganalisis terhadap rencana pembangunan GH baru, yaitu GH Girimulya. Dan untuk latar belakang pada penelitian ini, yaitu pertama adalah kapasitas beban sistem, di mana sistem kelistrikan Nabire saat ini mengelola total beban sekitar 20,9 MW yang didistribusikan melalui 3 gardu hubung utama secara berkelanjutan. Dan latar belakang selanjutnya yaitu dominasi gardu hubung kota, di mana gardu hubung kota ini memikul beban yang sangat kritis, di mana pada gardu hubung kota ini memikul 68% dari keseluruhan sistem pada ULP Nabire Kota, sehingga dapat menciptakan resiko pemadaman skala besar apabila terjadi kendala atau gangguan teknis pada GH tersebut. Dan selanjutnya yaitu urgensi untuk adanya gardu hubung Girimulya, di mana pembuatan gardu hubung Girimulya sangat diperlukan untuk memecah konsentrasi beban dan menjamin stabilitas distribusi energi listrik kepada masyarakat. Dan untuk yang selanjutnya yaitu meningkatkan kebutuhan energi, di mana pertumbuhan beban yang mencapai angka 9,9% pada tahun 2025 di sini menuntut adanya penguatan infrastruktur guna mengimbangi perkembangan dan pertumbuhan kebutuhan listrik di lingkup PLN ULP Nabire Kota. Yang selanjutnya yaitu rumusan masalah dan tujuan. Pada perumusan masalah yaitu mereduksi ketergantungan beban, mengatasi dominasi beban pada GH kota sebesar 68%, guna meminimalisir resiko kegagalan sistem distribusi secara masif. Yang kedua, mengoptimalisasi infrastruktur GH Girimulya untuk menentukan mekanisme pengalihan beban menuju gardu hubung Girimulya tersebut sebagai solusi strategis dalam menyeimbangkan distribusi energi di wilayah ULP Nabire Kota. Yang ketiga, implementasi machine learning mengintegrasikan algoritma cerdas untuk mengatasi keterbatasan analisis konvensional dalam memprediksi dinamika aliran daya dan yang semakin kompleks. Dan yang keempat adalah meningkatkan kontinuitas layanan. Dengan menganalisis ini dapat memperhitungkan dampak pembebanan yang berlebih terhadap kualitas energi listrik bagi pelanggan pada lingkup PLN ULP Nabire Kota. Yang selanjutnya adalah tujuan penelitian, di mana tujuan pada penelitian ini yaitu efisiensi pembagian beban, di mana kita akan membagi beban GH kota yang dimana ia menampung 68% dari keseluruhan sistem. Yang kedua adalah aplikasi metode adaptif, di mana menerapkan algoritma artificial neural network dan long short term memory untuk meningkatkan akurasi analisis aliran daya secara prediktif. Dan yang ketiga adalah perbaikan indeks keandalan dengan peningkatan signifikan dapat memperbaiki parameter SAIDI, SAIFI, dan NS guna menjamin stabilitas pasokan energi listrik kepada masyarakat.
Dan yang keempat adalah validasi model optimasi, di mana pada penelitian yaitu menyusun rekomendasi teknis berbasis data yang dapat diimplementasikan pada PLN ULP Nabire Kota dalam memperkuat infrastruktur kelistrikan secara keseluruhan. Pada penelitian ini memiliki kebaruan dan manfaat penelitian sebagai berikut, yaitu sinergi metode cerdas, di mana menggabungkan artificial neural networks dengan long short term memory guna menciptakan sistem analisis sistem aliran daya yang jauh lebih adaptif dan futuristik. Yang kedua, prediksi beban akurat, di mana kita memanfaatkan algoritma LSTM atau long short term memory untuk memproyeksikan tren pertumbuhan beban listrik secara presisi berdasarkan data historis pemakaian energi listrik. Dan yang ketiga adalah keunggulan analisis komputasi, di mana pada penelitian ini menawarkan pendekatan ilmiah yang melampaui metode konvensional melalui pemrosesan data kompleks untuk menghasilkan parameter keandalan sistem distribusi yang lebih mendalam. Di mana inovasi teknologi ini adalah optimalisasi konfigurasi jaringan dengan menerapkan teknologi machine learning untuk menentukan strategi untuk melakukan pembagian beban otomatis guna mencapai efisiensi operasional pada infrastruktur gardu hubung Girimulyo. Dan untuk selanjutnya adalah untuk manfaat penelitian, di mana untuk manfaat pada penelitian yaitu yang pertama adalah mitigasi resiko terjadinya overload, di mana memberikan solusi teknis untuk mengurangi beban berlebih pada gardu hubung kota yang pada saat ini memikul 68% sistem, sehingga secara perhitungan tidak profesional. Yang kedua adalah meningkatkan keandalan layanan dengan mengoptimalkan parameter SAIDI dan SAIFI melalui tindakan preventif berbasis data guna menjaga kontinuitas pasokan listrik kepada seluruh pelanggan. Dan yang ketiga adalah mengurangi kerugian finansial, di mana kita dapat menurunkan potensi energi non-sel secara signifikan melalui manajemen beban yang efektif, sehingga mampu meningkatkan efisiensi pendapatan pada unit kerja ULP Nabire Kota. Ya, baik, selanjutnya yaitu metode penelitian. Pada metode penelitian ini yang pertama adalah identifikasi masalah, di mana di sini pada penelitian menentukan urgensi pengurangan beban dominan pada gardu hubung kota guna menjaga stabilitas distribusi energi listrik secara berkelanjutan bagi pelanggan. Yang kedua adalah perencanaan sistem, yaitu merancang arsitektur sistem analisis aliran daya yang mengintegrasikan data lapangan dengan model komputasi canggih untuk optimasi pada jaringan distribusi. Dan yang ketiga adalah analisis aliran daya, di mana pada penelitian melakukan evaluasi teknis terhadap parameter kelistrikan guna memastikan distribusi beban yang efisien antara gardu hubung kota dan gardu hubung Girimulyo. Dan yang keempat adalah kalkulasi indeks keandalan, di mana pada penelitian menghitung matriks SAIDI, SAIFI, dan ENS secara komprehensif berdasarkan tren historis pertumbuhan beban untuk mengukur efektivitas operasional sistem. Yang selanjutnya adalah teknologi yang digunakan. Yang utama adalah implementasi algoritma ANN atau Artificial Neural Network. Dan yang kedua adalah pemanfaatan model LSTM, yaitu long short term memory. Dan ketiga adalah pengolahan data teknis. Dan yang keempat adalah parameter evaluasi sistem. Nah, yang selanjutnya adalah target eksternal dan kesimpulan, di mana untuk target dan kesimpulan pada penelitian ini yaitu yang pertama adalah proyeksi beban listrik, yaitu mengembangkan model prediksi pertumbuhan beban masa depan dengan akurasi tinggi menggunakan algoritma long short term memory atau LSTM.
Dan yang kedua adalah rekomendasi strategis, yaitu menyusun strategi pembagian beban yang optimal melalui Gardu Bungkil Mulyo guna memitigasi resiko kelebihan beban pada sistem. Dan yang ketiga adalah diseminasi ilmiah, yaitu menghasilkan publikasi karya ilmiah yang kredibel mengenai efektivitas penerapan kecerdasan buatan dalam manajemen infrastruktur energi modern. Dan yang keempat adalah kerangka kerja teknis, yaitu membangun model optimasi berbasis artificial neural network untuk meningkatkan efisiensi operasional pada sistem distribusi tenaga listrik. Dan inti sari pada penelitian ini yaitu efisiensi operasional, yaitu menegaskan bahwa optimalisasi Gardu Bungkil Mulyo secara signifikan mampu menurunkan ketergantungan beban berlebih pada gardu hubung kota. Kedua adalah keandalan sistem, di mana membuktikan bahwa integrasi machine learning dapat meningkatkan stabilitas distribusi listrik berdasarkan parameter indeks keandalan, yaitu SAIDI, SAIFI, dan ENS. Dan yang ketiga adalah transformasi digital, yaitu menyimpulkan pentingnya adopsi teknologi cerdas dalam mendukung pengambilan keputusan berbasis data bagi manajemen PLN ULP Nabire Kota. Dan yang keempat adalah keunggulan kompetitif, yaitu menunjukkan bahwa pendekatan adaptif melalui AI dapat memberikan hasil yang dapat menghasilkan hasil yang lebih presisi dibandingkan metode analisis aliran daya konvensional. Ya, baik, demikian yang bisa saya sampaikan mengenai proyek tesis saya. Sebelumnya saya mengucapkan rasa terima kasih kepada Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, khususnya program studi Magister Inovasi Sistem dan Teknologi, yang memberikan kesempatan untuk saya terus berkembang melalui program S2 Magister Inovasi Sistem dan Teknologi, di mana meskipun lokasi saya saat ini berada, yaitu di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Jadi dimanapun kita berada masih bisa terus menempuh pendidikan lebih tinggi. Jadi ayo bergabung di program studi Magister Inovasi Sistem dan Teknologi di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.